saya. Bermain tes, bermainkan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah sore ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita membaca bersama kitab Safinah karya Syekh Salim Al-Hadrami dengan disertai membaca pula dalil-dalilnya. Kita buka majelis kita dengan membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa pada kesempatan 2 hari yang lalu, hari ini kita sudah masuk kepada pasal tentang syarat-syarat untuk bersuci dengan menggunakan batu. Yang batunya itu adalah batu syar'i. Ya, jadi tidak betul-betul harus berbentuk batu, tapi memenuhi kriteria yang kemudian diistilahkan dengan batu dalam fikih bersuci, yaitu benda yang padat, suci, kemudian juga besar, bukan yang licin, dan juga bukan yang termasuk yang dimuliakan seperti makanan atau bagian dari tubuh makhluk hidup. Dan syaratnya kemarin itu kita baca tamaniyatun, ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalah tadi ajarin, bahwa bersuci dengan batu itu dengan menggunakan 3 batu yang sudah kita baca bersama keterangannya, yaitu dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang melalui jalan sahabat Salman Al-Farisi, bahwa baginda Nabi melarang kita untuk beristinja, untuk cebok, untuk bersuci setelah buang air itu dengan kurang dari 3 batu. Nah, para ulama berkaitan dengan ini menekankan kalau 3 batu itu sudah suci, sudah bersih, gitu ya, maka cukup dengan 3. Kalau 3 batu itu belum merasa bersih, belum bersih, maka silakan ditambahi. Sunatnya mengambil bilangan yang ganjil. Jadi 3, kemudian 5, kemudian 7, kondisinya seperti itu. Tapi kalau
dua tos bersih. Nah ini mah kalaupun dua merasa sudah bersih ditambah satu tetap paling sedikit harus 3 batu. Hiji tos bersih terpaksa tinggal dulu. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua ainun tial masalah, bahwa bersuci dengan batu itu harus memang membersihkan tempat keluarnya. Jadi ini bersuci dengan menggunakan batu syar'i, harus kemudian membersihkan tempat tempat keluar gitu ya. Jadi punten vulgar nama lubangnya baik itu lubang kemaluan sebelah depan ataupun lubang kemaluan sebelah belakang. Tempat keluarnya kotor, tempat keluarnya kotoran. Ini kenapa seperti ini dijelaskan li'annal maqsuda, karena yang dimaksud minal istinjai, dari istinja atau cebok itu wahwatan tiatul mahali, yaitu membersihkan tempat keluar kotoran itu. Watan lifuhu, dan mensucikannya min atarin najasati, dari bekas-bekas najis gitu ya. Wa ainiha, dan juga benda najisnya, datian najisnya. Jadi ini prinsip dasarnya, sehingga kemudian ketika nyusut yang memang harus kemudian bersih. Ulah aya kene sesa atau sudah tilu gitu nya. Tos tilu ari mereka aya kene sesa gitu. Aya ini kan aya kene nu konekna gitu nya. Ulah jadi disusut sampai bersih. Nah, bagaimana berkaitan dengan baunya? Pilih aya kene samar-samar yang itu tidak bisa suci kecuali dengan air, tidak bisa hilang kecuali dengan air. Itu mah dimaafkan. Makfu. Nah, karenanya memang oper atau bersuci itu bisa dilakukan dengan air, bisa dilakukan dengan batu. Menggunakan salah satunya boleh, menggunakan kedua-duanya itu yang paling utama. Susut gerak, keras kemudian banjur bercair. Itu yang paling utama. Kumaha lamun salah sahijina, salah satunya boleh. Mun aya pilihan pada salah satu, bade ku tisu, bade ku cai, maka yang lebih utama air. Karena menggunakan air itu, cai itu lebih membersihkan daripada menggunakan tisu. Sampai terus bekas-bekasnya pun betul-betul akan hilang. Nah, untuk kita yang di negeri kita di Indonesia sudah cai mas tenang. Cai we. Tapi kalau kita ke negeri-negeri anu di WC teh ada ya cai nu aya tisu ya beda. Maka syarat bersuci ini harus diingat gitu. Pilih ke negeri-negeri yang di sana tidak ada air. Kemudian wa al-yajifa. Dan jangan sampai kering apa najisnya. Jadi ulah di atas garing heula. Ieu teh berarti tos mago tutup keluar satos eta teh tos heula amang mah heula. Kitu ka ieu. Sina garing heula sampai kita kering ulah. Jadi begitu selesai masih dalam kondisi basah kayak itu disusun. Kondisinya seperti itu. Namun digesekkan kada tembok, bagaimana digesekkan tembok? Pertanyaannya pertama, apakah tembok memenuhi syarat sebagai batu syar'i? Syaratnya kemarin 4. Pertama, padat, benda padat beku. Ada tembok padat? Ada. Anu kedua, suci atau tidak? Tembok itu benda suci atau tidak? Benda suci, ya bukan benda najis. Ketiga, apakah leur atau tidak? Tidak. Licin atau tidak? Tidak. Gitu. Berarti 3 syarat tak memenuhi. Yang keempat, termasuk yang dimuliakan atau tidak?
dimuliakan tadi teh makanan bukan yang punya tuang tembok gitu. Tembok itu bang udah gitu kan ayah yang belah oh tembok nanti tembok nanti naranginan kayak gitu atau tembok nanti naranginan kayak gini atau tembok kerupuk kayak gini. Nah, temboknya bukan makanan. Kemudian apakah temboknya itu berasal dari bagian tubuh hewan atau bukan? Bagian tubuh makhluk hidup, bagian tubuh manusia bukan? Bukan. Nah, kalau berarti tembok memenuhi empat syarat. Yang terpilih pada yang gesekkan karena tembok gitu kan bangga kan asaku. Nah itu pokoknya lama tembok imam batur tembok rumah orang lain kurang beres suci bersih kurang angkat temboknya jadi najis nu boga ngambek tetangga orang kayak sahaya nah gitu. Nah jadi suci ya tapi membuat laknat. Nah, ketika kita membuat laknat ini termasuk yang dilarang walaupun memenuhi syarat. Jadi seyogyanya dijauhi. Seperti dalam adab buang air itu juga dilarang apa di bawah pohon yang suka dipakai berteduh. Nah, di bawah pohon yang suka berteduh kurang tenago kayak gitu. Jongkok cerot dari selesai. Nah, itu dilarang oleh syariat. Kenapa? Ketika ada orang tadinya pada nyiuman akan berteduh saya benar dia. Nah itu kemudian membuat laknat, membuat laknat. Nah termasuk membuat laknat di kolam renang bermojai. Wah kita sedang berenang, gitu. Wah udah cai sur, kurang teh cai sur langsung ngomongin dirinya langsung cenah bayo kehampangan teh keluar heula di kolam renang teh gitu. Cer saja keluar dari kolam renang teh arep aya nu mojai pengeureun urang haneut kadang kieu tadi mas tiris ayeuna mah haneut jangan jadi haneut dan itu akan menimbulkan laknat kayak ilmu haneut itu akan menimbulkan laknat. Jadi itu dilarang akan menimbulkan laknat terhadap kita. Tapi jadi air mustamil di kolam renang airnya kumaha kayak satu aya bahasan airnya, tapi apakah airnya kemudian berubah kesuciannya ya selama kolam renang itu airnya banyak lebih dari 2 bulan kemudian tidak berubah warna, tidak berubah bau gitu ya, tidak berubah bau dan juga tidak berubah rasa, maka tetap berstatus suci. Ya, tetap berstatus suci. Tapi jangan jangan kena ada suci. Ya itu tadi membuat laknat. Seperti juga kalau kita di alam melihat aya liang, tahu kampangan kecer lebat kena liang eta gitu nya. Repet liang keuyeum supaya dicampit tuh. Nah, itu pun termasuk dilarang. Kenapa? Karena laknat itu bukan hanya dipertimbangkan dari sesama manusia, tapi juga dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan sampai dilaknat oleh hewan atau mungkin dilaknat oleh jin gitu nya. Kita lihat jin gitu nya, di mana jin kurang tadinya atau kemudian rumah semut gitu ya, sirup menuju nama komplek perumahan kan gitu kurang kecer di situ di komplek perumahan semut. Nah itu menimbulkan laknat, dan laknat dari semut, laknat dari hewan. Nah ini. Nah selanjutnya tadi berkaitan dengan yang nomor ketiga, syarat bersuci dengan batu itu juga jangan ditunggu
sampai najisnya kering terlebih dahulu. Jadi seyogianya seharusnya begitu selesai langsung disusun. Jangan sampai terus sudah selesai kita buang air, pergi dulu kemana gitu, kewe cenah sekali kayak disusun gitu. Nah itu juga tidak boleh. Kenapa? Li'anna idza jafa, karena ketika telah kering lam yakunil hajaru kafiyan, maka benda padat seperti batu itu tidak cukup pitan qiyamihi dalam membersihkannya. Wali annahu nadirun, dan karena kondisi kering seperti itu jarang terjadi. La ta'umu bihil bahwa, sehingga kemudian tidak menjadi kondisi yang dimaafkan atau yang disebut umumul bahwa kalau ada kekurangannya gitu ya. Nah, kalau yang umumul bahwa kan yang kemudian dimaafkan karena memang etama tos kondisi nanti itu sulit untuk dibersihkan. Seperti misalkan kalau kita jalan dalam keadaan hujan teh turun ke jalan mencret karena sarung, karena lancingan dari jalan. Terus bagaimana perjalanan kita ke masjid? Nah itu termasuk umum bawah yang dimaafkan, dan tidak mungkin tidak ketika kita berjalan di hujan, tidak mungkin bisa sampai tidak ada cipratan air hujan sama sekali, tidak mungkin. Nah itu kan termasuk nanti dimaafkan. Tariu mah mengajarkan si negara itu lah, tapi mah termasuk tidak masuk karena makhluk. Allah diri aja itu tidak istijam, ya. Yang mana kemudian diizinkannya menggunakan batu atau tisu itu ya karena umum ulama itu, karena ya biasa kondisinya seperti ini, disusun seadanya bisa disusun. Nah, kondisinya seperti itu. Udang-daunan ini juga kembali kita, apakah daun itu benda suci? Benda padat, suci bukan najis, gitu ya. Kemudian licin atau tidak atau tidak? Ya, kesat, gitu ya. Kesat itu kesat. Dan kemudian juga apakah termasuk makanan? Makanan. Nah itu kalau tos dia, namun tos di pasar. Makanan dalam arti memang khusus itu disiapkan untuk makanan. Hari ini mah daun-daunan secara umum itu mah bukan kemudian dikatakan sebagai makanan. Bagian tubuh makhluk hidup bukan, karena yang disebut makhluk hidup dalam syariat itu yang ada nyawanya, yang kemudian termasuk disebut hayawanat istilahnya, bukan nabati, tapi hewani. Itu yang disebut makhluk hidup dalam ketentuan syariat. Nah, karena itu memenuhi syarat 4, berarti kudaun biasa. Daun sapo, baru nyanak sapo. Baru nyanak sapo. Cowok. Salah bongkon. Bangga juga. Hari kalau anu ulah mah ngoridah buaya. Tapi lendirna ya nama master gitu ya, master lendir lidah buahnya atau luar biasa suka hari tegak dengan naon atau kuyunya kulus hari kelu daun fulus sah bersecina sah daun fulus kan wayah namanya kayak gagaro
Atul, gatel, membuat gatal, daun pulus banget. Aduh, kelingasahan. Kurang? Oh, ya. Nah pilih gitunya, ayana terang, daun pulusnya, sah nama sah gitu. Dan wayangnya kalau kemudian gitu ya. Nah ini juga sebetulnya bagian ya salah satu yang perlu bagi generasi kita itu memahami bukti PKB. Intinya kemana ya daun lo ada dan gitu kemana dia kita perlu memahami itu, memahami mana yang beracun, mana yang tidak. Bisiker orang teh daun yang beracun dianggo atau daun yang tadi membuat gatal dianggo. Nah ini kita perlu memahami. Orang teras kita pilih kamu jam terus. Kita lanjutkan wala yang takila dan juga najisnya tidak pindah dari tempat keluarnya. Jadi yang boleh disusut dengan batu, dengan tisu, dengan daun tadi itu adalah najis yang tersisa di lubang tempat keluar. Yang terpilih orang aret, begitu orang teka hampangan, cer teh muncrat karena pimpin, ada cipratan ke paha. Nah yang di paha sih tidak cukup ketika disusut dengan tisu atau disusut dengan batu. Yang terciprat ke paha itu tetap harus menggunakan. Yang boleh disusut dengan tisu dengan batu itu adalah bagian pada lubang tempat keluar. Wala yang tro'a dan tidak datang alaihi kepadanya apa-apa benda yang lain. Benda yang lain jadi tidak tercampur terus hampangan kata kesan cair gitu ya, terkena air, nah ini mah sudah tercampur. Jadi kalau sudah tercampur dengan air tos ya aku cair gitu. Jadi betul-betul keluar najis dari situ, tidak tercampur apa-apa lagi, susut saja seperti itu. Ini pada prinsipnya antara yang tadi dengan ya, bahwa tidak pindah juga kemudian tidak tercampuri itu sama-sama alasannya itu adalah anna rukhsata, sebab sungguh kebolehan itu innama ta'allaqat berkaitan bil mahali dengan tempat keluarnya saja. Kebolehan itu berkaitan dengan tempat keluarnya saja. Alladzi ta'um bihil bahwa yang itu berkaitan dengan ketentuan umum membawakan ini. Yang biasanya ada memang pilihnya atau keluar yang terkena najis yang itu. Wa majawazahu nadirun, dan yang melewati itu adalah sesuatu yang keluar dari dunia. La tata'alaku bihi rukhsata, maka tidak berkaitan wa tata'alaku bihi rukhsatu, tidak berkaitan dengan kebolehan rukhsat keringanan. Falatik malah ini sama prinsipnya antara yang tadi jangan melewati batas tempat keluar dan juga jangan terkena benda yang lain. Selanjutnya wala yujawiza, dan juga tidak melewati sohatahu bahasa fatahu, lubang tempat keluarnya. Ini sebetulnya berkaitan dengan yang tadi ya, masih
Kalau yang tadi sebetulnya berbicara tentang kumaha kalau ada yang terciprat ke paha, kalau terciprat ke betis, yang terciprat, yang terpindah itu dari tempat keluarnya itu tetap harus dengan air. Nah ini secara lebih tegas menyampaikan bahwa najisnya pada soalnya, pada hasyafahnya, pada lubang tempat keluarnya. Jadi ini cara menghitung 8 itu maka cara Syekh Salim. Kita menghitungnya dengan cara yang lain, kurang dihiji-hijikan pada prinsipnya tidak melanggar syarat ini, maka kemudian wala yusibahu ma'un, dan juga tidak terkena air. Jadi upah mitos kena air yang sucikannya dengan air. Kalau kurang yang kafe ceretan kucai terus disusun meniku ya atau sesakan tenang harus kucai mah teraskeun kucai teraskeun kucai wa antakunal ahjaru, dan batunya hirotan harus dalam keadaan suci. Maksudnya batunya dalam keadaan suci, jangan sampai batunya memang benda suci tapi terkena najis. Kita mendak batu tapi batu teh ayana di luhureun punten kayu kucing misalnya gitu, jangan urang teh batuna ya mau nyusut ulah. Jangan, kenapa? Karena batunya itu sudah bernajis. Atau batunya sudah kita pakai, ya apa nyusun? Lebar apa deui gitu. Ya apa nyusun deui? Tisu, nyenak tisu, pasti apa nyusun simpen lebar apa deui. Tisu kayak gininya. Tidak, yang sudah dipakai nyusun sudah. Karena apa? Statusnya sudah bernajis. Statusnya sudah bernajis. Jadi kita pergunakan yang lain. Kecuali kalau batu itu terdiri dari beberapa sisi. Ada benda atau kayu gitu ya. Terdiri dari beberapa sisi. Kemudian pertama kita susut dengan satu sisi. Kemudian kita pindah susut lagi dengan sisi yang lain. Pindah lagi ke sisi yang lain, walaupun bendanya satu boleh. Karena menggunakan permukaan atau sisi yang berbeda. Tapi kalau sisi yang sama, tadi pas dia susut sekali dari kedua kali kayak apa? Itu tidak boleh. Yang sudah dipakai jangan dipakai kembali. Ini syarat-syaratnya. Jadi sebetulnya mudah saja. Kalau kita kumpulkan satu alat bersucinya yang disebut batu syar'i itu ada 3 yang dipakai. Yang kedua kemudian yang disucikan hanya yang ada pada bagian tempat keluarnya. Yang ketiga kemudian tidak dibiarkan kering terlebih dahulu. Yang keempat tidak tercampuri oleh benda lain, betul-betul hanya najis yang keluar itu saja. Yang keluar itu saja. Tos beres kata 106. Batunya memenuhi syarat sebagai benda suci yang belum dipakai, belum terkena najis. Terus beres gapil insya Allah. Gapil. Nah kita bisa praktekkan ketika kita membutuhkannya. Saat kita mungkin di negeri-negeri yang lain atau di pesawat terbang, gitu ya. Nah berkaitan dengan batunya harus suci, ketika kita lihat pada catatan kaki yang ke-23 itu li'anna najasa, sebab benda najis lanjut yang najis itu tidak bisa mensucikan najis yang lain. Mun najis kena najis kena. Najis terkena najis masih juga statusnya najis. Maka kenapa seperti ini? Lihadisin, karena ada lihadisi Abdullah ibni Mas'udin. Karena ada hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin
mas'ud la ala sawab eta tah tipe kiranda gitu ya kiranda Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah li hajatihi karena ingin buang air. Li hajatihi dia ulang diterjemahkan di urang teh hajat teh pesta. Keluar baginda Nabi pada pesta. Atau nah maksudnya yang dimaksud di sini baginda Nabi keluar karena ingin buang air. Maksudnya itu bermaksud benar. Makola dan baginda Nabi bersabda iltamisli talatata ahjain bawakan batu tufu 3 batu. Dikata baginda Nabi. Kola kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menceritakan berkata fa'ata itu kemudian aku bawakan kepada baginda Nabi di hajaroni 2 batu. Baginda Nabi meminta batu 3, membawa batu 2, waroy satin dan yang satu lagi kotoran hewan yang sudah beku, yang sudah mengering. Pak Akhodal hajar ini baginda Nabi mengambil batu yang 2 wa'al-qalautan dan melemparkan kotoran yang sudah kering. Wa'ala dan berkata innaha riksun yang kotoran yang ini sina najis tidak bisa dipakai. Jadi baginda Nabi minta dibawakan batu 3, dibawakan yang batunya 2, yang satu kotoran yang sudah kering. Yang diambil oleh baginda Nabi hanya batunya saja, yang kotorannya dia dan minyak ini harus ini najis. Tidak boleh. Ini ya bahasa itu di masa baginda Nabi di padang pasir di mana seperti itu ya sangat mungkin kan ayat otak gitu ya cerot terus garing gitu ya seperti itu ya. Kalau kita di kota agak jarang walaupun ya mungkin seperti keren gitu ya ayam cicing cerot gitu ya kemudian kering gitu ya kita menemukan gitu. Nah ini rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Majah dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Ahmadu dan oleh Imam Ahmad wa Ghairuhu dan selain beliau yang bertiga. Jadi ini dasarnya bahwa jangan menggunakan benda yang najis. Ada hadis yang riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tuntas pasal berkaitan dengan bersuci dengan menggunakan batu syar'i. Kita masuki pasal selanjutnya, faslun. Ini satu pasal. Furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu, seluruh fardunya wudu, sittahun ada 6. Ini khusus berkaitan dengan istilah fardunya wudu. Nah ini ada yang suka mengistilahkan fardu, ada yang suka mengistilahkan rukun. Saya Salim di sini menggunakan istilah fardu. La amal sawab ini berkaitan dengan ada ulama yang membedakan antara istilah fardu dan istilah rukun. Apa bedanya? Kalau istilahnya fardu itu bisa terpisah-pisah, bisa terselang oleh yang lain. Tapi kalau istilahnya rukun tidak. Maka kita akan temukan di kitab Syafi'iyah ini kalau wudu istilahnya fardu wudu. Tapi kalau sholat istilahnya rukun sholat. Kenapa? Kalau wudu kita membasuh muka. Setelah membasuh muka kita ngobrol lah. Kemudian membasuh tangan. Sah wudunya sah. Tetap sah. Maka istilahnya fardu. Tapi lamun sholat Allahu Akbar takbiratul ihram terus ngobrol lah. Karena kita terus kita Al-Fatihah batal. Maka sholat istilahnya rukun.
Ya. Nah ini di antara istilah fikih yang dipergunakan oleh Syekh Salim. Tapi mungkin ada yang beberapa yang lain yang menggunakan makna istilah berbeda sehingga membahasakan untuk wudu pun tetap menggunakan kata rukun wudu. Jadi ini ya kita jangan keras tadi dia menuduh dengan yang lain menyebutkannya rukun. Nah, ini berkaitan dengan istilah saja yang dipergunakan oleh para ulama dalam menyampaikan penjelasan. Fardunya wudu sebelumnya ada 6. Yang pertama al-awwal itu an-niyatu adalah niat. Dari mana dasarnya? Li hadisi Umar, karena ada hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, marfu'an, yang hadisnya itu hadis marfu'. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguh sahnya amal itu dengan sebab niat. Ini yang pertama. Bahwa wudu harus berniat. Wudu harus dilakukan dengan niat. Untuk apa ada niat? Untuk membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Apa bedanya wudu dengan cuci muka? Membasuh wajah ketika wudu dengan cuci muka biasa. Nah, yang membedakan itu karena ada niat. Ini penting. Jadi kemudian apa yang membedakan sholat, gerakan-gerakan sholat dengan senam? Niat. Kalau meninggalin sholat, kan senam kayak ayam kepikiran, gitu terus bungkuk, gitu ya. Sholat juga, senam juga ada yang seperti itu. Nah, apa bedanya? Yang berbeda itu dari sisi gerakan, itu nih, niat. Karena ada niat yang berbeda. Itu niat senam, dia niat sholat. Apa bedanya tidak makan dan puasa? Niat yang membedakan. Apakah kita tidak makan itu kemudian bernilai puasa dan menjadi ibadah? Atau tidak makan atau tidak bernilai apa-apa? Yang membedakan itu adalah innamal a'malu binniyat. Sungguh semua amal itu bagaimana nih? Jadi wudu yang pertama itu harus berniat. Atani yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah batasannya dari atas wajah itu adalah tempat tumbuhnya rambut yang normal. Normal pilih ayam dahinya itu sudah sedemikian luas, lebih luas dari lapangan bola, misalnya gitu ya. Dahinya sampai di belakang di sini, gitu ya. Karena di sini sudah tidak ada rambutnya. Nah, tidak perlu sampai wudunya dari sini, tapi rambut normalnya, rambut normalnya. Batas atas itu adalah batas tumbuh rambut yang normal. Batas bawah itu adalah tulang dan ini. Batas samping telinga dan telinga. Cepil istilah bilangnya. Bahasa Indonesia kan cepil. Itu lah pokoknya telinga, batas sampingnya. Jadi dari sini ke sini, ini ke sini. Semua ini wajah harus dibasuh, harus terkena air. Kalau satu bagian wajah ini tidak terkena air, tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Mungkin muncul pertanyaan, nanti tadi dari niat, kemudian langsung membasuh wajah. Bukan tadi kita itu kalau wudu ada membasuh tangan dulu, ada berkumur-kumur dulu, ada membersihkan hidung dulu, nyingsrek cai, nyingsrek kedai. Nah, ini semua statusnya sunnah, bukan yang fardu. Ya kalau yang fardu langsung membasuh wajah. Kemudian selanjutnya ghuslul yadaini, yang ketiga asal itu ghuslul yadaini adalah membasuh kedua tangan.
ma'al mirfaqaini beserta sikutnya. Jadi basuhan itu dari ujung jari sampai kemudian ke sikut. Terkena logika kan? Nah, gitu ya, tidak usah sampai ke ketiak, dari sikut, dari ujung jari sampai ke sikut. Ini yang wajib, yang sunat sampai pertengahan lengan. Yang sunat ya. Jadi wajibnya mah sampai ke sikut beserta sikut. Nah, jadi jangan dimaknakan sampai ke sikut teh. Hari sikut nama garing kereng teh. Sikutnya pun harus kemudian terkena air. Kemudian wamas hurroksi dan mengusap kepala. Kepala tempat jadinya rambut. Tapi kembali rambut yang normal. Rambut yang normal. Bisi terus ayaan sama sekali. Aduh habis juga gitu ya. Usapna hilarian we aya rambutan. Tuh. Kepala itu tempat yang normal. Oh, betul normal. Tapi tempat jadinya rambut. Tapi ini bahasanya kepala, bukan rambut. Kan? Berarti batasan kepala tempat jadi rambut. Kenapa? Jangan mengukur rambut bisi, rambut panjang, tadi diusap. Nah, ini tidak sah. Karena itu mengusap rambut, bukan mengusap kepala. Kepala itu bagian tempat-tempat yang ditumbuhi rambut, bukan rambut yang menjuntai. Kemudian di sini dibedakan tadi wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Apa bedanya? Kalau membasuh itu harus ada tetes airnya, aliran air. Kalau dibasuh. Kalau diusap itu cukup dengan benda yang basah ditempel, digerakkan. Itu diusap. Jadi kalau untuk kepala itu benar. Tangan basah, tempel, gerakan, tos. Tapi kalau untuk tangan, untuk wajah, airnya harus ada tetesan. Gitu ya. Tidak cukup tangan dibasahi terus saya dikitukan gitu ya. Untuk wajah tidak cukup karena itu jadi mengusap wajah. Jadi namun beberapa ayat saya jadi ada tetesan, ada aliran airnya. Itu yang disebut dengan membasuh. Jadi dibedakan antara membasuh dengan mengusap. Nah, dalam mengusap rambut, pandangan mengusap rambut, mengusap kepala, mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa cukup sebagian kepala. Wajibnya cukup sebagian kepala. Yang sunat sampai seluruh kepalanya diusap. Kalau mazhab Maliki harus seluruh kepala diusap. Jadi kalau mazhab Maliki harus seluruh kepala diusap. Kalau mazhab Syafi'i cukup sebagian. Sudah sah. Kalau diusap seluruhnya sudah sempurna kesunatan, wajib dan sunatnya. Kemudian waghslur rijlaini dan membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini beserta kedua mata kakinya. Jadi yang selanjutnya kelima membasuh kedua kaki dari mulai telapaknya sampai mata kakinya. Mata kakinya pun harus ikut dibasuh. Mata kakinya harus ikut dibasuh. Ini yang wajib, yang sunat sampai pertengahan betis. Yang sunat sampai pertengahan. Nah, ini semua dasarnya dari mana? Dasarnya hadhil arkan al-arba'ah. Rukun yang 4 ini, 4 yang mana? Dari mulai membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Yang madhkuron adalah yang disebut fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ya. Bamsahu dan birusikum
wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ada di surat Al-Maidah. Faksilu basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan juga tangan kalian, ilal ka'bain, sampai bersih berikutnya. Wamsahu, dan usaplah bi ru'usikum, kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuh kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kakinya beserta kedua mata kakinya. Ini tadi prinsipnya. Kalau mazhab Syafi'i sebagian diusap itu sudah sah. Mazhab Maliki seluruhnya diusap baru sah. Kalau ditanya dalil, sama dalilnya ini sama dalilnya ini, dalil yang pokoknya sama, ayat Al-Quran yang ini, hanya berbeda dalam memaknakan kata wamsahu biru'usikum. Kalau mazhab Syafi'i wamsahu biru'usikum, usap sebagian kepala kalian. Kalau mazhab Maliki wamsahu biru'usikum itu usap seluruh kepala kalian. Masing-masing nanti memiliki penguat dari hadis tentang kenapa memahami ayatnya begitu. Masing-masing memiliki penguat dari hadis. Jadi ini kalau kita menemukan yang berbeda seperti itu, ada masing-masing punya dalil. Mazhab Syafi'i punya dalil, mazhab Maliki punya dalil, mazhab Hanafi punya dalil, mazhab Hambali punya dalil. Dan sebagian itu mau ditaruh dalilnya sami. Yang berbeda kemudian apa? Hanya cara memahami dan dalil. Yang keliru di antara kita itu kalau menemukan perbedaan pendapat di antara para ulama, kemudian menyebutkan yang ini ada dalil, yang itu tidak ada dalil. Nah, itu kemungkinan keliru. Karena para ulama itu kalau menyampaikan pendapat pasti merujuk kepada dasar dan dalil. Yang ada berbeda dalam memahami dan seperti di sini wamsahu biru'usikum, kan memahaminya. Kata mazhab Syafi'i, usaplah sebagian kepala. Kalau mazhab Maliki, usaplah seluruh kepala. Jadi yang berbeda memahami. Mau ditaruh dari dasarnya, sami surat Al-Maidah, yuk. Mana yang lebih kuat? Udah sami ayat Quran. Sami. Kalau pak kuat dalil mah, jadinya sama ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dibandingin dengan ayat Al-Quran, mana yang lebih kuat? Tidak ada, sama-sama ayat Al-Quran. Yang berbeda dalam memahami sebuah Maliki, yang lebih kuat dipahaminya di sini adalah seluruh kepala. Kepada Syafi'i sebagian kepala juga sudah besar dalam memahami saja. Ya. Selanjutnya wal muradu, dan yang dimaksud min kalimat ila, pada kalimat ila itu asalnya bermakna sampai. Fil mawdi'aini ini pada dua tempat di ayat. Jadi wa ayyakum ila marofiti, sampai ke sikutnya. Wa arjulakum ila ka'bain, sampai kepada mata kaki. Ini makna asalnya. Tapi dalam ayat ini bimakna memiliki maknanya ila di situ bukan sampai, tapi maknanya ila di situ adalah beserta. Jadi basuh tangan beserta sikutnya. Sikutnya pun harus ikut dibasuh, harus ikut basah. Basuh kaki beserta kedua mata kakinya. Jadi mata kakinya juga harus dibasuh. Ini maknanya. Nah, disinilah kita perlu kemudian ketika memahami ayat Al-Quran, oke, merujuk kepada para ulama ahli tafsir. Tidak semuanya kita saja memahami itu. Wa yadullu ala dzalika, dan menjadi dalil menunjukkan kepada pemahaman ini adalah hadis rawahu Darqutni yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Wa min tariqihi al-Baihaqi, dan juga dari Imam Baihaqi.
min hadithi Jabirin, dari hadis yang diperoleh melalui sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, yang mana sahabat Jabir menyampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tawadoa, ketika baginda Rasul itu berwudu, ada romaah, beliau memutarkan air ala mirfaqaihi pada atas sikutnya, jadi mengucurkan cair dari benang. Nah, tadi nanti puteran cair seru betul-betul. Tidak sekedar set tos terus digosok oleh baginda Rasul. Nah ini yang jadi dasar baginda Rasul nanti berarti sikutnya itu harus ikut basah. Nah ini wahasanahul albani fisohihi. Teruskan kumam pendapat imam Syekh Albani Hasan, hadisnya Hasan Syekh Albani. Wa yu'ayyidu dzalika, dan menguatkan terhadap hal itu apa apa yang telah ditetapkan indal ulama, menurut pandangan para ulama, fi qaidati, itu harusnya qaidah bukan qadiah. Nampaknya Pak tipode ya. Padahal dalam sarang lain. Fi qaidati mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan melaksanakannya, bahwa wajib, maka itu pun wajib. Tidak akan sempurna kita berwudu membasuh tangan sampai ke sikut kalau sikutnya tidak ikut dibasuh, maka wajib pula untuk membasuh sikutnya. Ini wallahu a'lam, Allah lah yang maha. Ini sampai kelima kita atas pada genapnya. Tapi pokoknya kan 7 genap, atau sudah 5, tinggal 1 lagi. Yang keenam at-tartibu. Yang keenam dari fardu wudu itu adalah tartib. Apa yang tartib itu sesuai dengan urutannya, jangan diubah-ubah urutannya. Mana dasarnya? Li'anna wudu'a, sebab wudu itu ibadatun, adalah ibadah ghairu maqbulatil makna, bukan ibadah yang hasil dari pemahaman akal. Jadi ada ketentuan syariat Islam itu, ada yang disebut ta'abbudiyah, ada yang disebut ta'abbudiyah. Ketentuan yang ta'abbudi itu tos itu kumaha unsurna dari Allah. Yang ta'akuli itu berkaitan dengan pemahaman dan pencapaian akal pikiran kita. Yang ta'abudi, kenapa puasa itu Ramadan? Ta'abudi itu sesuai dengan perintahkan jalan Ramadan. Jangan sampai jangan orang mah kewe batur wajib puasa Ramadan, abdi mah puasa teh haram we itu tidak bisa. Kenapa harus Ramadan? Tos ieu mah wajib. Ini ta'abbudi. Salat 5 waktu, tos itu ta'abbudi. Perintahnya dari Allah. Tidak perlu kita berlelah-lelah untuk mengolah akal menentukan keputusan salat 5 waktu. Nah, subuh harus 2 rakaat. Tunggu dulu 2 rakaat. Gitu. Isya capek abdi teh asar teh geus engke hari subuh dan walaupun tuluh dapat bangun tidur badan masih kuat suruh istirahat rek opat engke lohor atau asar dah capek tah eta we nu dua mah gitu. Akal kita berbicara tidak. Ini adalah ketentuan syariat yang taat. Ketentuannya seperti itu dan ada yang ketentuannya ta'abbudi. Yang ta'abbudi itu nanti berkaitan dengan proses pencapaian dan pemahaman akal. Nah, wudu itu termasuk yang ta'abbudi, bukan yang ta'abbudi. Jadi tos itu kan sana urut-urutannya dari wajah, tangan, kepala.
kurang teh abdi mah bade sampean heula we udah dikenging. Abdi mah bade usap mastaka we heula deui dulu. Tidak boleh. Ya taat seperti itulah dari Allah. Walam yari dan tidak teriwayatkan, tidak sampai kepada kita anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kerajinan Nabi apa al-wudu illa murattaban. Ya teh ayat kalimat yang terulangnya. Nah, jadi di al-wudu tempat kehendak illa murattaban kecuali berurutan. Sebagaimana urutan itu. Jadi Nabi tidak pernah berwudu kecuali memang seperti itu. Urutannya tidak pernah diubah oleh Nabi. Tidak pernah berbeda-beda Nabi dalam wudu urutannya. Falazima wuqufu ma'al waridi. Maka seharusnya kita ya sudah di situ saja sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi wahwa tartibu, yaitu harus sesuai tertib urutan susunannya. Wallahu a'lam. Jadi ini yang berbeda seperti kemarin hari rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Boleh tidak kalau salah syahadat, sholat, puasa, haji, zakat? Atau haji zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Boleh tidak? Boleh. Kenapa kita menemukan riwayat-riwayat urutannya berbeda? Urutannya berbeda itu mulai ayat urutan urut, jadinya dalam rukun Islaman mana silakan. Jangan kemudian sesat, beda urutan, beda urutan. Entah. Kenapa? Karena memang ada riwayat yang berbeda. Nah, hari dulu beda urutan, ulang karena tidak ada satu riwayat pun baginda Nabi berbeda urutan berkaitan dengan praktek wudu. Itu di hari ini sampai ke pardunya wudu. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah untuk melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita bisa menamatkan kitab ini dan juga kita bisa melanjutkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Semoga berkah dan bermanfaat. Hadirinnya berkuliah di Shariah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Binawaitu lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan As-Sadili Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila man ajazani ada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqil asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatul ahadiyatika illah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad man ja'altahu sababan linsyiqaqi asrarikal jabarutiyyah fahuwa yaqutatu ahadiyati dzatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala kulli niyatin wa hajatin shalihah dinatil qabuli ala kulli niyatin shalihah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kun fayakun ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastauda'naka ma 'allamtana farudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fil ta'ati wal ibadah khususan fi Ramadan wa na'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astagfirullah wa lakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana? Terus Masih tanya. Berarti apinya kita selesai. Selesai.